ada 5 syaratnya kalau ingin disebut mujtahid atau ingin mencapai derajat mujtahid. Yang pertama, beragama Islam. Nah, ini masuk ini. Oh, masih ada lanjutannya. Beragama Islam, akidahnya benar dan lurus sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala tabi'in wa atba'i tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para bapak yang saya muliakan, pada malam hari ini seperti yang sudah kita agendakan, alhamdulillah Allah beri kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, sebuah majelis yang tentu dimuliakan oleh Allah, dihadiri oleh para malaikat. Dan ini adalah majelis yang tidak hanya mendatangkan pahala, tidak hanya memperoleh ilmu, tapi juga bisa menghapuskan dosa. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, satu kali kita menghadiri majelis ilmu akan menghapuskan dosa 70 majelis lain yang tidak baik. Jadi di luar sana mungkin kita pernah menghadiri majelis-majelis yang tidak baik, tempat-tempat duduk, nongkrong-nongkrong yang tidak baik. Itu bisa dihapuskan dosanya dengan menghadiri majelis ilmu. Kita duduk di sini walaupun nanti sambil ngantuk-ngantuk, sambil berkhayal, sambil enggak jelas kemana pikirannya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita tanpa kita sadari. Kita ini banyak dosa. Dan kalau mengandalkan amal soleh kita berupa sholat, saum, sedekah, mungkin tidak banyak yang kita dapat. Maksud saya dosa kita mungkin tidak banyak yang berkurang. Maka kita perlu tambah lagi dengan hal-hal lain yang semakin banyak mengurangi dosa-dosa kita. Salah satunya yaitu menghadiri majelis ilmu. Karena kalau hasil ilmu yang kita harapkan, menurut penelitian para ilmuwan, orang duduk mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, mendengarkan kuliah, dari sekian yang dia dengar itu hanya 20% yang bisa dia tangkap maksimal. 20% yang bisa dia ingat maksimal 20%. Itu sudah sangat cerdas, Pak. Sudah sangat cerdas. Kalau penjenengan berapa persen, Pak, kira-kira, Pak? Dari mungkin nanti 45 menit penyampaian itu kira-kira yang diingat berapa menit, Pak? Gitu. Dan daya konsentrasi orang dewasa itu maksimal 45 menit. Maksimal 45 menit. Anak-anak itu hanya 10 menit, ada yang 15 menit. Orang dewasa maksimal 45 menit. Jadi kalau pengajian 1 jam, nanti 15 menit terakhir sudah enggak semangat. Kecuali mungkin pesertanya khusus, kajiannya khusus, kuliah khusus, itu mungkin lain. Tapi kalau kajian umum seperti yang kita lakukan ini tentu tidak bisa lama-lama juga, dan memang tidak bijaksana kalau terlalu lama. Di samping yang dengar capek, ya gurunya juga capek. Lebih capek gurunya daripada muridnya. Murid cuma duduk aja senderan di situ dengerin sambil tidur, ngantuk-ngantuk. Gurunya ngomong aja dari awal sampai akhir. Lebih capek gurunya daripada muridnya. Tentu juga nanti pahalanya lebih besar gurunya daripada muridnya. Di malam hari ini Allah perjumpakan kita dalam sebuah majelis yang Allah muliakan. Mudah-mudahan nanti menghasilkan hal-hal yang mulia pula, baik berupa pemahaman yang mulia, pengamalan yang mulia, dan seterusnya. Kemudian tema kita pada
pekan keempat di hari Sabtu ini adalah tema fikih. Namun sebelum masuk ke tema fikih, saya selalu memberikan pengantar fikih terlebih dahulu, yaitu semacam usul fikih, tapi ringan saja, tidak berat-berat. Kalau yang berat-berat ya dengan harus kuliah ke kampus-kampus syariat yang paling tidak belajar usul fikih minimal 1 semester lamanya dengan kitab-kitab yang tebal-tebal. Kalau di sini kan ringan saja, paling ya mungkin sekali 2 kali pertemuan selesai lah kurang lebih. Kalau syukur-syukur selesai sekali pertemuan, kan nanti pertemuan bulan depan sudah bisa masuk ke tema fikihnya. Kenapa kita harus belajar usul fikih dulu sebelum belajar fikih? Itu sama seperti orang belajar baca Quran. Sebelum dia baca Quran harus belajar ilmu tajwid dulu, biar tidak salah mulutnya dalam melafalkan huruf, tidak salah panjang pendeknya, tidak salah dengungnya. Orang belajar fikih kok tidak didahului dengan usul fikih, nanti seperti orang baca Quran tidak pakai ilmu tajwid. Jadi tidak ngerti dia mana yang wajib itu apa, sunnah itu apa, mubah itu apa, makruh itu apa, haram itu apa. Itu semua diterangkan dalam usul fikih. Baik, nanti dia tidak bisa memilih skala prioritas mana yang perlu didahulukan, mana yang bisa diakhirkan. Nanti dia tidak bisa membedakan mana perbuatan Nabi yang wajib kita tiru, mana yang tidak wajib, mana yang malah nggak boleh kita tiru, malah haram untuk kita tiru, mana perbuatan Nabi yang tidak mungkin sanggup untuk kita tiru. Jangan mentang-mentang nanti ini perbuatan Nabi loh, ini sunnah Nabi, itu semuanya diamalkan borongan, nggak bisa. Jadi harus belajar usul fikih dulu biar tidak kebablasan. Jadi satu sisi ada orang yang mengamalkan Islam ini terlalu sedikit dosisnya, sisi yang lain ada yang kebablasan dosisnya, overdosis. Kenapa? Karena tidak lewat jalur yang benar, tidak belajar usul fikih. Ada yang belajar usul fikih tapi nggak paham fungsinya buat apa, jadi ya tetap aja nanti salah. Jadi saya awali pada malam hari ini ngaji fikih kita, walaupun tetap nanti lewat usul fikih dulu, dengan kalimat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, al-ilmu ilmani, ilmul fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani. Masuk aja Pak, Mas. Mbok nanti enggak kedengeran di luar. Di luar mesin luas ini, itu di tengah aja tuh omber banget. Iya, apa? Kami ulangi, Imam Syafi'i berkata, ilmu itu ada dua. Jadi menurut pandangan Imam Syafi'i, yang betul-betul layak disebut sebagai ilmu dan ini menduduki ranking tertinggi dari semua ilmu yang ada, hanya dua. Yang pertama ilmu fikih, ilmu fikih, usul fikihnya dan fikihnya. Kenapa? Lil adyan, untuk menjaga kesehatan agama. Yang kedua adalah ilmu tibbi, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Untuk apa fungsinya? Lil abdan, untuk menjaga kesehatan badan. Jadi dalam pandangan Imam Syafi'i, yang betul-betul layak untuk dipelajari itu dua itu. Itu yang paling penting untuk kita pelajari dan kita kuasai. Yang pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu kesehatan. Oke. Nah, kalau kita tidak sanggup mengkajinya, maka kita harus cari ahlinya. Karena nanti mesti akan sering kita jadikan sebagai konsultan untuk kita tanya-tanya. Ini gimana, itu bagaimana, itu bagaimana. Sebagaimana kalau kita sakit, mesti kita nyari ahli kesehatan untuk yang pertama tentu mendeteksi kita penyakitnya apa, biar didiagnosa dan diagnosanya benar, nanti ditemukan obat yang juga tepat, takarannya tepat, dosisnya tepat, agar nanti menyembuhkan. Jadi hadirin rahimakumullah, dua ilmu ini yang mestinya jadi perhatian kita, terutama yang pertama ilmu fikih. Karena untuk ilmu kesehatan mungkin tidak semua kita suka atau ahli atau berbakat mempelajarinya. Tapi untuk fikih kita bahkan diwajibkan untuk belajar.
Karena ada ibadah-ibadah yang mau tidak mau harus kita lakukan sendiri dan ilmunya harus dipelajari sendiri, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Yang sering dikenal dengan istilah fardu ain atau wajib ain atau sunnah ain. Loh, ada juga sunnah ain, ada. Nanti kalau ada waktu kita terangkan. Hadirin rahimakumullah, jadi sebagai pembukaan malam hari ini kita bincang-bincang ringan tentang pengantar fikih, dan ini saya bawakan kitab, mau di-share boleh, nanti dicetak juga bagus. Kitabnya tipis saja, artinya sekitar 60 halaman. Ini kalau dicetak Pak, ini jadi buku saku kecil ya. 60 halaman tapi buku saku. Kalau ini juga nggak bisa diedit sih karena bentuknya PDF. Jadi kalau masih Word itu bisa diedit, mungkin diperbesar, halamannya diperbesar, tulisannya dibesarkan dikit, diedit lagi. Ini paling cuma jadi sekitar 20 halaman kalau mau dicetak. Tapi karena sudah bentuk buku saku begini saya dapat, jadi kalau dicetak ya 64 halaman dan kecil-kecil halamannya, jadi buku saku. Mau dicetak bagus nanti kalau mau. Dan mungkin tidak semua bagian dari buku ini kita bahas semua, karena kalau semua bagiannya walaupun ini sudah bersifat ringkasan, tetap butuh waktu paling tidak 6 kali pertemuan, 6 bulan namanya. Karena pertemuan kita hanya sebulan sekali. Padahal saya menargetkan mudah-mudahan malam ini selesai. Sedangkan waktu yang disediakan cuma 45 menit, itu pun sudah kepotong 15 menit. Tinggal 30 menit lagi. 30 menit orang mungkin Pak mengkaji buku sepadat ini, 30 menit orang mungkin. Paling cuma dapat satu bab atau setengah bab udah habis waktu kita. Tapi nanti akan coba saya sarikan bagian-bagian yang paling penting. Jadi langsung ke mukaddimahnya. Langsung ke daftar isinya. Sebelum ke sana saya bacakan dulu ini bukunya, judulnya apa sih? Judul buku ini Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah allati yajibu ala ghairil mujtahidi ta'allumuha. Kaidah usul dan fikih yang wajib dipelajari oleh orang yang bukan mujtahid. Kaidah usul dan fikih yang wajib dipelajari oleh orang yang bukan mujtahid. Loh, mujtahid itu apa? Yang bukan mujtahid itu siapa? Kan kita harus tahu itu. Kita ini sebenarnya posisinya sebagai apa? Ini ditulis oleh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili. Seingat saya beliau ini masih hidup orangnya. Seorang ulama yang masih hidup, nanti di YouTube bisa jadi mencari. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili memang seorang ahli usul, ahli fikih, menulis kitab ringkas sekali yang sangat membantu kita untuk memahami tentang seluk-beluk usul fikih dan fikih secara singkat. Terutama untuk kita yang bukan mujtahid. Nah, mujtahid itu apa sih? Mujtahid itu bahasa umumnya yang biasa kita sebut adalah ulama. Walaupun ulama itu sebenarnya bentuk jamak dari kata alim. Alim itu satu orang, alimani dua orang, ulama itu lebih dari dua. Jadi sering kita gunakan lafal jamak untuk menyebut satu orang. Usianu ulama lu, padahal ulama itu maksudnya secara bahasa ulama artinya orang alim yang banyak jumlahnya. Nah, tapi kata alim hari ini kalau kita sebut lagi nanti jadi salah pengertian lagi. Jangan sok alim. Nah, sok alim itu maksudnya apa? Mungkin sok baik, sok soleh kan gitu. Padahal alim itu artinya berilmu. Jangan sok alim, berarti jangan sok berilmu. Loh, kan aneh tuh jadinya. Orang Indonesia itu loh suka pakai istilah yang salah tempat, pakai bahasa Arab tapi salah pakai. Gunakan bahasa Arab tapi salah tepatnya. Jadinya jadi rancu nanti kalau kita kembalikan ke makna aslinya. Jadi orang jadi terheran-heran. Alim itu artinya berilmu, bukan soleh. Kalau soleh beda lagi. Jangan sok soleh, nah itu mungkin lebih tepat. Tapi sok alim itu nggak tepat, karena nggak mungkin orang bisa sok alim Pak. Nah alim itu tenanan Pak. Kalau orang sok bodoh bisa Pak, pura-pura bodoh bisa. Tapi kalau pura-pura alim nggak bisa Pak. Bisa nggak orang-orang pura-pura pinter bisa nggak Pak? Nyambung nggak ya? Pura-pura berilmu bisa apa tidak? Nggak bisa Pak. Nah, tapi kalau pura-pura bodoh bisa. Itu sering dilakukan para ulama. Pura-pura bodoh itu gampang, tapi kalau pura-pura alim nggak bisa. Oh, aslinya bodoh kok pura-pura alim, nggak mungkin bisa dia pura-pura alim.
Pura-pura berilmu itu tidak bisa. Tapi kalau pura-pura bodoh gampang. Ngoten nggih, Pak. Seperti orang apa itu? Pura-pura sehat bisa nggak, Pak? Di mata ahli orang sakit kelihatan enggak? Tapi dia pura-pura sehat bisa enggak? Ya tidak bisa, orang lihat kulitmu pucat, matamu merah begitu ya jelas kamu sakit. Pura-pura sehat nggak bisa. Tapi pura-pura sakit bisa enggak orang pura-pura sakit? Bisa. Bisa. Orang pura-pura alim nggak bisa, tapi pura-pura bodoh bisa. Jadi sebutan alim itu sebenarnya untuk para ulama. Jadi kata mujtahid itu sering kita terjemahkan dengan ulama. Walaupun sebenarnya mujtahid itu lebih khusus daripada ulama, karena ulama itu umum. Mujtahid ini adalah ulama yang khusus mendalami fikih dan usul fikih. Ya, sering juga kita sebut dengan kata faqih atau jamaknya fuqaha, ahli fikih. Jadi mujtahid itu seorang ulama ahli fikih yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk berijtihad, menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis atau dari sumber-sumber hukum yang lain. Itu namanya mujtahid. Nah, orang yang punya kelayakan untuk menyimpulkan hukum atau mengeluarkan hukum dari sumber-sumber hukum. Itu namanya mujtahid. Mujtahid dari kata ijtihad. Lah sebaliknya, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari sumber hukum, ini disebut apa? Lawan kata dari mujtahid itu apa? Kalau lawan kata dari alim itu jahil. Alim orang berilmu, jahil orang bodoh. Lawan kata dari apa tadi? Lawan kata dari mujtahid apa, Pak? Mujtahid. Enggak tahu. Apa? Lawan katanya sering jenengan pakai kok istilah itu. Lawan katanya adalah awam. Nah, itu bentuk jamak itu. Bentuk satunya, bentuk tunggalnya amiyun. Ami itu orang awam artinya. Jadi orang awam itu siapa? Orang awam itu siapa saja yang bukan mujtahid, itu berarti orang awam. Saya ulang-ulang ya. Orang awam itu siapa? Orang yang bukan mujtahid itu namanya orang awam. Walaupun secara akademik dia punya titel, punya gelar doktor atau profesor, tapi kalau dia bukan mujtahid ya tetap saja sebutannya orang awam. Orang awam itu bahasa resminya adalah muqallid. Jadi kebalikan dari mujtahid adalah muqallid. Dari kata qallada yuqallidu taqlidan, taklid, mengikut. Kalau mujtahid itu yang punya kelayakan berijtihad, muqallid itu yang mengikuti mujtahid. Karena muqallid itu tidak punya kemampuan untuk berijtihad. Nah, bahasa yang lebih umum yang sering dipakai adalah awam. Jadi jangan disangka taklid itu enggak boleh loh. Taklid itu kita ini kalau bukan mujtahid mesti akan taklid. Siapapun yang bukan mujtahid pasti dia akan taklid. Paham betul? Siapa saja orang yang bukan mujtahid pasti dia akan taklid, nggak mungkin tidak. Kalau dia nggak taklid nggak boleh, malah haram. Dia mau berijtihad dong, dia nggak ahli, dia bukan kapasitasnya untuk berijtihad, jadi nggak bisa. Jadi kalau Anda ini bukan mujtahid maka tidak bisa melakukan ijtihad. Berarti pilihannya hanya satu, apa itu? Taklid. Pilihannya hanya satu, taklid, mengikut kepada mujtahid. Nah, taklid itu ada dua, Pak. Taklid maksudnya muqallid itu ada dua. Ulama-ulama mutaakhirin itu membagi lagi muqallid itu atau para pengikut yang hanya bisa jadi follower itu hanya dua, dibagi dua, maaf. Yang satu disebut dengan tadi muqallid, satu lagi disebut dengan muttabi. Jadi secara terjemahan bahasa Indonesia sama saja. Muqallid itu mengikut, muttabi juga mengikut, sama aja. Tapi dibedakan kenapa? Karena kelasnya beda. Kalau muqallid itu menurut ulama yang membedakan ini, muqallid itu adalah pengikut yang levelnya paling bawah. Jadi dia tidak tahu orang yang dia ikuti itu alasannya apa, dia tidak tahu. Kamu mau kemana? Saya ikut si Anu. Lah si Anu mau kemana? Tidak tahu. Pokoknya ikut aja. Nah, itu namanya muqallid. Menurut ulama yang membedakan definisi muqallid dengan muttabi. Lah muttabi itu siapa? Muttabi itu ya pengikut juga, ngikut. Kamu mau kemana? Saya ikut si Anu. Lah si Anu itu mau kemana? Dia mau ke situ. Dia tahu alasannya. Nah,
dia tahu alasannya, tapi dia nggak bisa nyupir sendiri. Dia tidak punya kelayakan untuk membawa orang, dia cuma bisa ngikut saja. Tapi dia tahu sedikit seluk-beluknya. Kenapa kok pilih jalur yang ini? Kenapa tujuannya ke situ? Dia tahu seluk-beluknya. Beda dengan muqallid tadi yang pokoknya ikut, nggak ngerti apa-apa, pokoknya ikut. Nah, apa itu salah? Ya enggak, karena kapasitas orang beda-beda. Hanya ada orang yang hanya bisa jadi muqallid saja, ada orang yang kemampuannya agak tinggi, lebih tinggi sedikit, nanti bisa jadi mutabbi. Ada kemampuannya yang paling tinggi, itu bisa jadi mujtahid. Mujtahid itu yang paling tinggi. Jadi mujtahid, Indonesia ada nggak mujtahid, Pak? Ada, tapi mungkin yang resmi di bawah negara belum ada. Tapi mungkin di organisasi atau di ormas-ormas Islam bisa saja ada dan banyak. Jadi mujtahid itu adalah ulama itu sendiri, tapi yang lebih khusus yaitu ulama yang memiliki kelayakan untuk berijtihad. Sedangkan orang yang tidak ada kelayakan berijtihad namanya apa, Pak? Namanya apa? Awam, orang awam. Saya tanya ini, apakah mesti seorang pakar hadis dia seorang mujtahid? Dia ahli hadis, hafalan hadisnya banyak, mungkin ribuan hadis, hafalan Qur'annya full 30 juz. Apakah dia otomatis jadi mujtahid? Halo, ini jenengan nggak jawab nih, kenapa nih? Ngelamun apa? Apakah mesti begitu? Orang yang hafal Quran 30 juz atau orang yang hafal hadis ribuan hadis otomatis naik derajatnya jadi mujtahid? Apa begitu? Ya jelas tidak, karena mujtahid itu ada syaratnya. Mau saya kasih tahu atau tidak? Maksud saya, kriteria mujtahid itu ada, Pak. Jadi siapa yang disebut mujtahid, siapa yang bukan, itu ada kriterianya. Kalau kita tahu kriterianya kan kita bisa tahu posisi kita di mana. Jangan-jangan saya ini sudah jadi mujtahid loh, jangan-jangan itu. Loh, hari ini loh, Pak, kita sedang hidup di sebuah masa yang orang awam itu diajari untuk jadi mujtahid. Maaf, salah. Orang awam diajari untuk berperilaku seperti mujtahid. Itu kan bikin kacau, Pak. Orang awam diajari untuk berperilaku seperti mujtahid. Suruh nyimpulkan sendiri ayatnya dan hadis, itu kan kacau, Pak. Itu terjadi hari ini di banyak komunitas pengajian, sedang marak dan semarak. Dan digandrungi di mana-mana. Kenapa? Karena dikit-dikit ini ada hadisnya loh, dikit-dikit ini ayatnya loh. Emang kamu siapa sih kok bicara ayat dan hadis? Emang kamu mujtahid? Kalau kamu bukan mujtahid, mbok ya nanti dulu jangan dikit-dikit nyebutkan ayat, jangan dikit-dikit nyebutkan hadis, karena itu bukan keahlianmu, bukan wilayahmu. Bisa saja kamu salah, kamu baca Quran aja masih salah. Hadis saja kamu keliru nyebutkannya. Nyambung betul, Pak. Jadi kalau kita paham mujtahid itu siapa dan kita ternyata bukan mujtahid, nanti akan jadi lebih ngati-ngati, Pak. Kita lebih paham, oh ternyata saya ini kapasitasnya. Berarti yang maksimal yang boleh saya lakukan hanya sampai di sini. Mau dikasih tahu enggak mujtahid itu siapa? Nanti kalau dikasih tahu jangan jadi kecewa nanti. Oh ternyata saya enggak masuk itu. Enggak apa-apa, dikasih tahu juga. Oke, enggak apa-apa, Pak. Jadi mujtahid itu harus memenuhi 5 kriteria. Jadi seorang mujtahid ada 5 syaratnya kalau ingin disebut mujtahid atau ingin mencapai derajat mujtahid. Yang pertama, beragama Islam. Nah, ini masuk nih. Oh, masih ada lanjutannya itu. Beragama Islam, akidahnya benar dan lurus sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Maksudnya bukan berakidah aliran sesat. Kalau yang ini kayaknya masuk Pak ya? Masuk gak? Jangan memenuhi syarat gak yang ini nih? Masuk ya? Tenang. Masih 4 lagi Pak. Cepat lagi. Yang kedua, menguasai sumber hukum. Menguasai sumber hukum. Sumber hukum itu ada 4 yang disepakati para ulama. Yang muttafaq alaihi itu ada 4. Nanti yang khilafiyahnya masih ada banyak lagi. Bisa ada 6, 7 lagi. Yang 4 dulu aja, yang 4. Yang 4 kan syarat minimal. Menguasai sumber hukum, dan sumber hukum itu minimal ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama jelas sumber hukum adalah Al-Quran.
Nah, karena kita bicara ijtihad itu kaitannya dengan fikih itu kaitannya dengan teknis-teknis ibadah. Berarti ayat-ayat yang harus dia kuasai dari Quran adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan teknis ibadah. Contohnya apa tuh? Ya, ayat tentang wudu, ayat tentang sholat, ayat tentang puasa, ayat tentang zakat, ayat tentang haji, ayat tentang jual beli, ayat tentang muamalah yang lain dan seterusnya. Kaitannya dengan fikih. Jadi ayat itu disebut dengan ayat hukum namanya, ayat hukum. Dia menguasai ayat hukum walaupun dia tidak hafal Quran 30 juz, tapi minimal dia menguasai ayat-ayat hukum. Yang kedua, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Jelas ini. Hadis apa yang harus dia kuasai? Ya, hadis hukum. Hadis hukum itu dikumpulkan oleh salah seorang ulama, dituliskan buku, dia kumpulkan hadis-hadis hukum jadi satu buku, ya lumayan tebal juga. Terkumpul hadis sebanyak kurang lebih 5.000 hadis. Ayat hukum itu enggak banyak, ya di angka enggaknya sekitar 1.000-an. Hadis hukum lebih banyak, sekitar 5.000-an hadis. Oke, itu dikuasai semua, Pak, dikuasai semua. Yang ketiga, syarat sumber hukum yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama. Jadi seorang calon mujtahid dia harus menguasai ijma', mana yang sudah disepakati, mana yang belum disepakati. Ini perkara ini sudah kesepakatan ulama atau belum? Ini perkara ini masih ada khilafiyahnya atau tidak? Itu dia harus kuasai. Jangan-jangan nanti salah tempat. Perkara yang sudah disepakati ulama masih dia perlakukan seperti khilafiyah. Perkara yang itu masih khilafiyah malah dia anggap seperti kesepakatan. Nah, ini bikin kacau kalau begini. Ini enggak bagus. Nyambung dong, Pak. Ini kalau saya kasih contoh mungkin nanti jenengan jadi lebih melek. Mau dikasih contoh enggak? Ada loh, Pak, perkara yang hari ini dianggap orang sebagai kesepakatan, tapi sebenarnya itu masih khilafiyah, Pak. Sebenarnya masih khilafiyah. Nah, karena salah anggap, salah perkira, salah mengira, salah menyangka, akhirnya jadi rusak hubungan kita sesama muslim. Apa contohnya? Pakaian laki-laki di bawah mata kaki. Apa sebutannya? Isbal. Apa hukum isbal? Halo, Pak. Nah, jangan menengahin ini gimana? Mubah. Loh, ada hadisnya. Oh iya, saya ulangi. Kalau Anda bukan mujtahid, jangan dikit-dikit ngomong hadis, karena bisa saja Anda tidak paham maksud hadisnya. Nah, yang paham para mujtahidin. Kan ada hadisnya, Ustaz, pakaian yang di bawah mata kaki akan masuk neraka. Iya betul, tapi juga ada hadis yang lain yang menguatkan, yang menambahi keterangan. Yaitu mereka yang diancam masuk neraka adalah yang pakaiannya di bawah mata kaki karena khuyala, karena ada unsur kesombongan. Nah, itu hadis digabungkan, jangan satu tok yang dipakai. Nah, terus gimana hasilnya? Kesimpulannya bagaimana? Menurut mayoritas ulama, berpakaian laki-laki yang berpakaian di bawah mata kaki kalau ada unsur kesombongan hukumnya jadi haram. Kalau tidak ada unsur kesombongan hukumnya jadi apa? Makruh. Hukumnya jadi makruh. Bahkan sebagian ulama seperti di mazhab Maliki mengatakan kalau memang itu budaya masyarakat setempat yang enggak ada sama sekali kaitannya dengan sombong-sombongan, ya hukumnya jadi mubah. Tadi jangan ngomong mubah. Hukumnya jadi boleh. Orang Indonesia itu loh, Pak, kalau disampaikan hadis ini itu jadi terheran-heran. Gimana ceritanya orang pakai pakaian di bawah mata kaki bisa sombong? Sombongnya dari mana? Heran orang Indonesia. Karena budaya kita enggak begitu. Enggak ada ceritanya orang di Indonesia ini yang pakai untuk sombong-sombongan dengan cara berpakaian di bawah mata kaki. Ada enggak? Pernah ketemu orang kayak gitu enggak? Wah, sombong gitu. Ada enggak gitu? Biasanya kalau orang sombong-sombongan gimana caranya? Nah, itu parah jadinya tuh. Parahnya luar biasa. Padahal tujuan kainnya diangkat biar hilang sombongnya. Lah ini yang terjadi kan sebaliknya. Kainnya diangkat di bawah di atas mata kaki, malah dia yang sombong. Menyombongkan dirinya di hadapan kaum saudara muslimnya yang lain, merasa dirinya lebih bagus, lebih hebat, lebih benar, lebih baik. Lah kan enggak tercapai maksud dari disyariatkannya pakaian di bawah
agar pakaian di atas mata kaki. Nyambung betul Pak. Ini perkara yang sebenarnya masih khilafiyah, bukan kesepakatan. Jadi jangan terus nanti dipukul rata. Ini haram, ini hukumnya haram kan kalau ada sombongnya. Kalau tidak ada sombongnya, hukumnya jadi makruh. Kalau memang itu memang tradisi masyarakat senang begitu, memang nggak ada sama sekali sombong-sombongan, ya hukumnya malah jadi boleh-boleh saja, mubah, nggak ada masalah. Mubah bahasa Arab nggih, bukan mubah bahasa Jawa nggih. Oh nanti beda. Iya. Karena kosakatanya mirip, jadi nanti jenengan pulang itu salah sangka. Mubah Bu, pakainya di bawah mata kaki. Mubadir. Bukan itu maksudnya. Mubadir kalau sombong. Okay. Atau contoh lain. Ini perkara yang juga sering diributkan itu. Merapatkan soft dalam sholat berjamaah. Itu hukumnya apa? Sholat berjamaah softnya rapat itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib apa mubah apa makruh apa haram? Yang mana yang benar itu? Mayoritas ulama berpendapat sunnah, tidak sampai wajib. Memang betul ada ulama yang mengatakan wajib, tapi nggak banyak, hanya 1-2 ulama saja. Nah kalau ada orang tertentu atau komunitas tertentu yang sampai menekankan terlalu berlebihan, harus rapat, bahkan rapatnya pun harus kakinya sampai diinjek oleh teman sebelahnya. Nah ini kebangetan ini Pak, ini berlebihan namanya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini orang tidak tahu mana yang masih khilafiyah, mana yang sudah disepakati. Yang sudah disepakati apa contohnya? Nah, contohnya gampang. Sholat subuh itu berapa rakaat? Sholat subuh itu berapa rakaat? 2. Apa ada khilafiyahnya? Ya nggak mungkin, itu sudah kesepakatan. Sholat wajib dalam sehari berapa kali? 5. Bisa nggak jadi 3 kali? Ya nggak bisa, itu sudah disepakati. Bisa nggak bertambah jadi 6 kali? Itu juga nggak mungkin, karena sudah disepakati. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah kalau ada yang nambahi sesuatu yang sudah disepakati atau mengurangi sesuatu yang sudah disepakati, ini mesti orang sesat. Jadi kesesatan itu salah satu indikatornya adalah orang yang menyalahi kesepakatan para ulama. Itu nanti berujung kepada kesesatan. Contoh lain. Ya, ini ada bapak-bapak di sini. Wanita pakai kerudung keluar rumah itu hukumnya apa? Hah? Wah, ini pendapat baru nih, saya baru tahu nih. Karena yang disepakati para ulama adalah wajib. Wanita muslimah sudah balik keluar rumah harus menutup auratnya, dan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya yang disepakati para ulama. Berarti kesimpulannya wanita muslimah keluar rumah yang sudah balik tentunya pakai kerudung hukumnya apa? Ya wajib. Dan itu kesepakatan, tidak ada khilafiyahnya. Kalau ada yang nekat mengatakan khilafiyah, orang sesat. Karena melanggar kesepakatan. Jangankan perkara agama Pak, nun sewu. Jenengan rapat RT aja, kalau di rapat sudah disepakati sesuatu, nanti di luar rapat sana ternyata ada yang menyelisih kesepakatan. Gimana reaksinya dengan? Oh, sesat. Karena menyelisih kesepakatan. Lah, itu padahal kesepakatan orang-orang biasa saja, kesepakatan sesama orang awam. Itu kalau kita selisih itu jadi nggak nyaman hubungannya. Lah ini kesepakatan para ulama, bukan kesepakatan orang awam. Itu yang nyelisihi malah orang awam, kan aneh Pak. Ya, yang menentangnya malah orang awam, lucu Pak. Itu terjadi hari ini. Jadi kesepakatan para ulama ditentang oleh orang yang bukan ulama, orang awam. Padahal orang awam itu mestinya hanya ngikut saja, bukan terus membantah-bantahi para ulama. Gitu nggih. Jadi itu lebih jelek lagi Pak. Jadi orang awam yang berperilaku seperti ulama itu salah tempat. Yang lebih buruk lagi orang awam yang kerjanya membantah para ulama. Nah, itu lebih jelek lagi. Dan ada hari ini ada orang begitu tuh ada.
maka perlu kita pelajari tentang usul fikih. Baru 3, yang terakhir kias, yang keempat. Yang pertama tadi Quran, ayat-ayat hukum. Yang kedua hadis hukum. Yang ketiga ijma, menguasai seluruh yang disepakati para ulama. Kemudian yang keempat kias, dia menguasai metode kias, bagaimana cara mengkiaskan sesuatu. Apa ini bisa dikiaskan atau tidak? Ini kalau dikiaskan gimana cara mengkiaskannya? Kias itu apa sih bahasa lainnya? Bahasa lainnya itu analogi, menganalogikan sesuatu yang hari ini ada dengan yang hari ini ada, yang di zaman dulu tidak ada. Nah, dan harus dicarikan hukumnya. Contohnya apa? Biasanya berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer seperti jual beli online. Hukumnya apa? Karena di zaman Nabi belum pernah terjadi orang jual beli online. Apalagi Pak, yang kontemporer, yang di zaman Nabi belum ada. Tapi hari ini ada dan harus segera dicarikan hukumnya. Apa contohnya? Lahiran dengan cara sesar misalnya. Atau kemarin-kemarin tuh seperti orang meninggal dunia divonis COVID terus nanti dimakamkan dengan cara pakai peti misalnya. Petinya pun masih dililit pakai lakban misalnya. Itu gimana hukumnya? Itu harus dikias. Nanti dicarikan para mujtahidin yang nanti akan memikirkannya, menelitinya, memikirkannya, nanti akan merumuskannya dan menghasilkan kesimpulan. Itu bukan pekerjaan kita orang awam. Orang awam tidak usah bicarakan itu karena mesti salah nanti. Misalnya dia bukan ahlinya. Apalagi contohnya Pak? Apa Pak? Hukum yang kontemporer itu apa ya Pak? Rokok. Gimana rokok? Ini zaman Nabi belum ada ini. Nah, ini ada nggak ini hukumnya di Quran dan hadis? Kalau ada di ayat apa? Atau di hadis yang seperti apa? Nah, karena rokok nggak ada di zaman Nabi. Nah, hari ini kan ada orang yang merokok. Lalu harus segera dicarikan hukumnya, biar ini jelas, biar kita tidak melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya, karena itu hukumnya haram. Gini loh maksud saya. Kita ngerjakan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu hukumnya, itu hukumnya haram, Pak. Hukumnya haram, paham kan maksudnya? Kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya, itu haram. Jadi kalau kita belum tahu hukumnya, stop, jangan kerjakan dulu sampai tahu hukumnya. Gimana cara tahu hukumnya? Kalau kita orang awam, ya tanya kepada ulama, tanya kepada mujtahidin. Baru setelah tahu hukumnya, baru setelah itu ada pilihan mau dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jangan kerjakan dulu baru cari hukumnya, bahaya itu. Kecuali darurat, nah itu beda cerita. Jadi kalau kondisinya normal-normal saja, sebelum panjenengan melakukan sesuatu, pelajari dulu ini hukumnya apa ini, hukumnya apa, nah, hukumnya apa. Kecuali perkara duniawi yang memang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau perkara itu penting, kaitannya ada hubungannya juga dengan ibadah kita, maka tanya dulu, jangan nekat mengerjakan sesuatu yang Anda belum tahu hukumnya. Contoh lain, poligami. Hukumnya apa poligami? Hah? Itu kan bapak-bapak suka ngomong, ini sunnah Rasul Ustaz. Rasul istrinya sampai berapa istrinya Nabi? 11 istrinya Nabi 11 menurut kesepakatan ahli sejarah 11. Tapi di saat Rasul wafat yang berstatus sebagai istri Nabi ada 9. Itu yang terkenal kan 9 itu. Oh, kok jadi 9 Ustaz? Dua lagi kemana? Sudah wafat lebih dulu daripada Nabi. Ada Ibu Khadijah radhiyallahu anha, ada Ibu Zainab radhiyallahu anha, itu meninggal lebih dulu daripada Nabi. Wallahu bisa. Atau saya salah nanti diralat aja. Tapi yang jelas Ibu Khadijah meninggal lebih dulu daripada Nabi. Lah, ini kan sunnah Rasul Ustaz. Ayatnya juga nyuruh kita punya istri berapa? Disuruh berapa? Salah. Ayatnya suruh berapa dulu? 2, 3, terus 4. Kalau nggak sanggup baru 1. Kan begitu. Nah, orang kalau mikir-mikir sendiri baca terjemahan tok kan nekat nanti dia beramal sendiri. Enggak boleh begitu. Tanya dulu kepada para ulama, ini gimana cara ngerjakan ayat ini. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, nanti cari tahu kalau ayat itu ibarat obat, mau Anda konsumsi obatnya, maka takarannya harus pas dengan apa, Pak? Obat itu disesuaikan takarannya enggak dengan orang yang mau minum? Iya apa tidak? Iya, loh, beda umur kan beda dosis.
Beda berat badan juga beda dosis. Gitu betul? Beda ringan beratnya sakit kan dosisnya juga akan berbeda. Lah Anda ini mau mengkonsumsi ayat itu dosisnya seberapa? Sesuaikan dengan masing-masing Anda. Kira-kira nikah hukumnya apa? Nikah itu hukumnya bisa 5 Pak. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nikah itu nikah yang kedua, 3, 4 juga sama hukumnya, bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah bagi panjenengan yang sedang ngumpul di sini, nikah yang kedua, punya istri kedua, 3, 4 itu hukumnya yang mana? Nah coba wajibkah, sunnahkah, mubahkah, atau malah makruh, atau malah jadi haram? Ya kalau ternyata haram, dosisnya nggak tepat, kok nekat dikerjakan, lo bubrah nanti rumah tangganya. Bukannya sakinah mawaddah warahmah, tapi malah bubrah Pak. Saya jamin Pak, banyak itu terjadi. Orang yang modal semangat, ini sunnah Nabi, ayo kita poligami. Nanti di akhir zaman laki-laki lebih sedikit jumlahnya, perempuan sampai sekarang berapa perbandingan laki-laki perempuan di muka bumi? Kalau nggak salah 1:7 Pak. Oh banyak Pak, banyak sekali. Maksudnya banyak turahnya gitu loh Pak. Kalau jenengan punya istri 4 aja masih ada turahnya kan. Wah itu disampaikan data-datanya. Ya sabar dulu, dosisnya jangan-jangan tidak tepat untuk kamu. Kamu tidak pas untuk mengamalkan itu. Nah, itu tahunya dari mana? Ya belajar fikih makanya. Jadi untuk mengkiaskan sesuatu yang hari ini ada di zaman dulu belum ada, nah, itu butuh keahlian tersendiri. Ini kira-kira pas atau tidak? Oke, itu contoh aja masalah kontemporer yang hari ini ada di zaman Nabi belum ada. Sudah selesai. Jadi paling tidak seorang calon mujtahid menguasai sumber hukum, itu baru syarat yang kedua. Nah sumber hukum sendiri ada 4 yang disepakati. Belum lagi yang lain-lain, ada ihtisan, ada maslahah mursalah, semacam-macam. Diterangkan di sini hanya dengan tambah ngantuk nanti, bukannya tambah melek malah tambah ngantuk. Oke, yang ketiga. Loh kok ketiga? Lah kan baru 2 tadi. Syarat pertama muslim, akidahnya benar lurus. Yang kedua menguasai sumber hukum. Yang ketiga menguasai usul fikih. Bukan usul fikih ringkasan seperti yang mau kita kaji ini, bukan. Tapi usul fikih yang komplit, yang tebel dari A sampai Z dia kuasai semua. Ya minimal apa usah dia. Kalau tulisannya Imam Syafi'i ada kitab Ar-Risalah. Tulisannya ulama-ulama yang lain, tulisannya Imam Asy-Syatibi itu salah satu yang terkenal dan jadi rujukan utama. Tapi ini berat, itu konsumsi berat Pak, itu makanan berat, bukan makanan ringan, makanan berat. Ya butuh waktu, butuh kecerdasan yang tinggi untuk mempelajari itu. Yang ke berapa sekarang? 4. Menguasai nasikh dan mansukh. Lah, bahasanya tambah susah lagi. Nasikh itu sesuatu yang menghapus, mansukh itu sesuatu yang dihapus. Maksudnya apa? Mana ayat Quran yang menghapus ayat yang lain? Mana hadis yang menghapus hadis yang lain? Mana ayat yang menghapus hadis? Mana hadis yang menghapus ayat? Apa ada begitu? Ada. Di mana ilmunya? Di usul fikih pelajarannya. Calon-calon ulama harus tahu. Jangan-jangan nanti dia menerapkan ayat yang sebenarnya sudah terhapus hukumnya oleh ayat yang lain. Maksud saya hukum di dalam ayat itu sudah kadaluarsa, dan tidak bisa dipakai. Tapi ayatnya secara teks masih ada. Apa ada begitu? Ada Pak, ada. Atau nanti apa yang dilakukan Nabi sebenarnya itu sudah tidak berlaku karena sudah dihapus oleh ayat. Nah, nanti misalnya ada orang yang semangat sekali belajar sejarah, tuh dia temukan, ternyata dulu di masa Rasulullah baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu yang dilakukan Nabi adalah selain membangun masjid, berikutnya adalah mempersaudarakan sesama Muslim, yang muhajirin dipersaudarakan dengan yang Ansor. Ada kurang lebih 90 orang sahabat yang dipersaudarakan berpasangan, berarti 45 pasang. Abu Bakar As-Siddiq dengan si fulan, Umar bin Khattab dengan si fulan dipersaudarakan seperti saudara kandung. Bahkan dulu awal-awal bisa saling mewarisi. Kalau yang satu meninggal, ini saudara angkatnya ini saling, nanti bisa mewarisi hartanya. Oke. Nah, saking semangatnya belajar sejarah begitu, terus hari ini dipraktekkan. Kamu saya persaudarakan ya, mungkin Ustaz Ahmad Tohari mempersaudarakan siapa dengan siapa mungkin. Karena dulu Rasulullah begini. Ya dia nggak belajar fikihnya dulu.
itu perbuatan Nabi sudah dihapus oleh ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Surat apa ini? Ayat berapa? Sering dengar kan ayat? Sesungguhnya orang beriman saling bersaudara. Ada di surat Al-Hujurat. Turunnya ayat ini menghapuskan apa yang dulu dilakukan Nabi itu. Artinya orang beriman sudah Allah persaudarakan, tidak perlu lagi dipersaudarakan. Enggak ada lagi yang namanya saudara angkat. Yang ada hanya saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, saudara sepersusuan. Wes itu dok. Saudara angkat itu tidak dikenal dalam Islam. Dulu ya, tapi setelah turunnya ayat ini sudah dianulir, tidak berlaku lagi. Itu contoh. Jadi menguasai nasikh dan mansukh. Mana yang menghapus, mana yang terhapus. Oke, lanjut yang terakhir, yang kelima. Saya sebentar. Jenengan memenuhi syarat yang mana? Satu tok. Lah ini ada satu lagi nih. Mudah-mudahan ini masih ada harapan nih. Apa aja tadi? Satu, muslim, akidahnya lurus. Yang kedua, menguasai sumber hukum, menguasai usul fikih, menguasai nasikh mansukh. Yang kelima, menguasai bahasa Arab. Tapi bukan sekedar na'am, la, ana, antum, bukan. Ini bahasa Arab yang resmi betul sampai ke sastra Arabnya. Ini butuh kuliah, Pak. Kuliah sekian tahun lamanya jenengan untuk menguasai sampai mahir itu sekian tahun. Paling tidak di kuliah adab itu 4 tahun baru S1, Pak. 4 tahun baru S1 itu baru kulit-kulitnya. Kalau pengen lebih ahli lagi ya nanti naik ke S2. Jadi para ulama mujtahidin itu harus menguasai bahasa Arab sampai ke apa namanya ini, ke detil-detil yang kecil. Sekarang saya tanya, jenengan ahli enggak pakai bahasa Jawa? Jenengan orang Jawa kan? Ahli enggak pakai bahasa Jawa? Kalau orang sebut ahli bahasa Jawa itu harus menguasai bahasa Jawa yang mana? Yang kromo kan? Kromo inggil kan? Mungkin kita terpukau dengan pembawa acara di acara resmi seperti pernikahan, kondangan, pakai bahasa Jawa kok kromo indah sekali. Iya, tapi belum tentu dia juga ahli. Mungkin yang dia kuasai hanya untuk kepentingan hajatan tok. Nanti kalau dia disuruh mimpin yang lain, ya pelongo-pelongo juga karena kosakatanya lain. Mungkin dia enggak menguasai. Kalau ingin bisa ahli bahasa Jawa sampai ke dalam-dalamnya ke sastra-sastra Jawanya, ya butuh belajar nggak? Butuh kuliah nggak, Pak? Oh, hari ini ya butuh kuliah, mungkin harus sampai doktor. Bahasa Arab lebih rumit lagi dari itu, Pak. Bahasa Arab lebih rumit lagi. Jadi terus gimana ceritanya ini? Berarti kita apa ini posisi kita ini? Mujtahid atau bukan? Kalau bukan mujtahid berarti pasti muqallid, pasti orang awam. Berarti kita yang ngumpul di sini orang awam. Saya sendiri masih orang awam, saya masih muqallid. Nah, kalau jenengan ada yang merasa sudah mujtahid, yuk kita gantian. Jenengan duduk sini, saya di sana. Gitu ya, Pak. Jadi kalau kita sadar posisi kita sebagai orang awam, nanti jadi kita itu akan bersikap ya selayaknya orang awam. Tidak mentang-mentang tahu ayat, tahu hadis terus diumbar ke sana kemari, enggak gitu, Pak. Jadi kalau kita orang awam enak, kamu begitu kenapa? Siapa yang mana dalilnya? Saya enggak tahu dalilnya, tapi saya ngikut ulama fulan. Udah selesai. Itu dalil, Pak. Jadi Anda sebagai orang awam, kalaupun Anda tidak tahu ayat, tidak tahu hadis, tapi selama Anda tahu ada ulama yang beristihad demikian, itu dijadikan patokan, pegangan, pedoman, cukup, udah. Kenapa kamu kunut subuh? Tahu enggak dalilnya? Enggak. Setahu saya Imam Syafi'i berfatwa kunut subuh hukumnya sunnah muakkad. Ya sudah selesai. Itu sudah jadi dalil bagi orang awam. Fatwanya para mujtahidin itu adalah dalil bagi orang awam. Sedangkan dalil yang berlaku untuk para ulama adalah Quran, hadis, ijma, qiyas. Paham betul, Pak? Ini, Pak. Sedangkan orang awam sesuatu yang bisa dia jadikan dalil apa tadi? Halo. Hasil ijtihadnya para ulama. Itulah dalil bagi orang awam. Ustaz dapat kalimat dari mana? Ngarang sendiri? Bukan. Ini kalimatnya Imam Asy-Syatibi. Kalimatnya Imam Asy-Syatibi rahimahullah, kata beliau, ijtihadnya para ulama, kedudukannya bagi orang awam seperti Quran dan hadis bagi para ulama.
Paham enggak kalimat ini, Pak? Ini kalimat-kalimat berat. Ijtihadnya para ulama bagi orang awam itu kedudukannya seperti Quran dan hadis bagi para ulama. Oke, saya ulang-ulang ya. Hasil ijtihadnya para ulama bagi kita orang awam itu kedudukannya seperti Quran dan hadis bagi para ulama. Quran dan hadis bagi para ulama itu adalah sumber hukum, itu adalah dalil. Sedangkan bagi kita orang awam, hasil ijtihadnya para ulama itulah yang menjadi sumber hukum, itulah dalil. Jadi kalau jenengan ditanya, kamu kok begini, ibadahmu kok gini, kok duduk tasyahudmu gini caranya, dalilnya mana? Kata Imam Syafi'i begini. Udah, itu sudah jadi dalil, Pak. Loh, itu hadisnya mana? Oh, itu ngajak gelut, Pak. Ngajak gelut, Pak. Kamu tahu hadisnya enggak? Soalnya enggak hadisnya. Gelut aja. Itu ngajak berantem namanya, Pak. Kenapa? Sesama orang awam kok membicarakan ayat dan hadis enggak pada tempatnya. Kenapa? Sama bodohnya. Ibarat orang berantem, ini sama-sama bodohnya, babak belur semua, Pak. Tapi para ulama itu kalau berantem, mereka pendekar semua, Pak. Tahu cara nyerang, tahu cara nangkis. Jadi sama selamatnya. Kita orang awam kok bicara Quran hadis, babak belur kabeh lah pokoknya. Orang sing selamat. Terjadi enggak kayak gitu hari ini? Halo? Terjadi, mungkin jangan juga ada yang jadi pelakunya. Mohon kita lebih sadar posisi kita. Kalau orang awam ya berlakulah sebagai orang awam. Ulama itu bisa saja dia berpura-pura jadi orang awam, bisa, tidak ada masalah. Tapi orang awam tidak mungkin bisa berpura-pura sebagai ulama, nggak bisa, Pak. Langsung konangan, Pak. Alah, wong bodoh kamu. Konangan, langsung konangan, Pak. Konangan. Tapi para ulama bisa saja dia berpura-pura seperti orang awam, sangat bisa. Oke, sebagai penutup dari saya, ini sebenarnya gambaran umum tentang isi dari kitab ini. Saya tidak sampaikan detail per detail karena waktu kita sangat tidak cukup. Jadi gini gambaran umumnya. Apa yang dilakukan para ulama itu setiap hari adalah berperan sebagai orang awam. Berperan sebagai orang awam. Paham nggak maksudnya, Pak? Para ulama itu mikir gini loh, Pak. Nanti kalau ada orang awam mengerjakan ini itu hukumnya bagaimana? Nanti kalau ada orang awam begini, ini hukumnya gimana? Jangan kalau baca kitab fikih, Pak, itu isinya kayak gitu. Nanti kalau ada orang kayak gini hukumnya gimana? Nanti kalau ada orang bawa gembalaan di padang rumput, gembalanya dia tali di pinggangnya, datang waktu sholat dia sholat, terus hewan atau yang biasa diikat apa, Pak? Mungkin sapinya atau kambingnya dia ikat di ujung sana, terus kambingnya buang kotoran, sedangkan dia sholat di sini, talinya terikat apa tadi di pinggangnya, lah sholatnya sah apa tidak? Nyambung nggak ini kan? Mbok ada orang gembala apa bahasa Jawanya apa Pak? Gembala itu angon, cah angon terus datang waktu sholat, dia sholat tapi khawatir nanti hewan ternaknya lari, hewan ternaknya dia ikatkan ke badannya, pas sedang sholat hewan ternaknya buang kotoran. Ini sah apa tidak sholatnya? Yang kayak gitu dipikirkan para ulama, padahal mereka sendiri nggak kerjakan. Padahal para ulama itu tidak ngerjakan itu, tapi mereka mikirkan sampai sejauh itu. Nanti kalau orang awam begini gimana hukumnya? Nanti kalau ada orang begini gimana hukumnya? Kalau nanti ada sebuah tempat mau kurban, jagalnya nggak ada yang muslim, yang bisa jagal orang Nasrani. Itu kalau diserahkan ke orang Nasrani, jagal hewannya sah apa tidak sebagai kurban? Yang kayak gitu aja dipikirkan oleh para ulama. Itu menurut jenengan sah nggak, Pak? Ini mau kurban nih, sapi nih, Pak. Sapi ini galak maning. Tadi cerita sapi galak. Nah, yang bisa jagal nggak ada orang muslim di situ yang bisa jagal. Yang bisa ada tapi orang Nasrani. Boleh nggak kita minta dia mewakilikan kita untuk menjagal hewan itu, disembelihkan dia? Nanti sah nggak sebagai hewan kurban? Coba saya tanya ini ke jenengan, itu jawabannya apa? Oh ya orang awam ya jangkauan pikirannya ya itulah kita kadar kita begitu. Tapi kalau para ulama dapat pertanyaan begitu, gampang mereka jawabnya, mereka tahu sumber hukumnya. Tapi saya nggak jawab sekarang, Pak ya. Dan jangan pikir aja sendiri.
Kalau sudah ada kasusnya baru nanti kita jawab. Kalau belum ada kasusnya, rasa pusing mikirkan. Oke, itu sudah jam 9 kurang 2 menit Pak. Jadi mohon maaf. Intinya pada malam hari ini saya hanya menyadarkan saja biar membuat kita melek lagi pentingnya kita belajar, walaupun nanti tidak sampai taraf keilmuan kita setingkat para mujtahidin, tapi tetap belajar itu wajib. Minimal kita tahu dulu hukum dari apa yang akan kita lakukan atau yang sudah kita kerjakan. Ini sebenarnya hukumnya apa? Wajibkah, sunnahkah, mubahkah, makruh atau haram? Kalau tahu kita wajib, ya kita tingkatkan kualitasnya. Tahu itu sunnah, ya kita langgengkan, kita istiqomah. Kalau tahu itu boleh, ya kita lakukan secukupnya. Kalau kita tahu itu makruh, ya usahakan ditinggalkan. Walaupun kalau dikerjakan ya udah dosa. Kalau kita tahu itu haram, ya segera tinggalkan. Jangan terus berlarut-larut di situ karena berbahaya. Itu kira-kira haturullah. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ya monggo, tidak ada ya syukur, alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dulu biar nanti lebih santai suasananya. Saya kembalikan sepenuhnya ke Ustaz Ahmad Tohari untuk melanjutkan acara berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kesalahan, kekurangan jelas dari kami pribadi, kebenaran itu dari Allah Ta'ala. Mari kita terima. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Setiap kali kita menghadiri majelis ilmu, maka yang tersimpulkan adalah betapa luasnya ilmu yang belum kita ketahui gitu nggih. Maka semoga hari ini menjadi pemantik bagi kita untuk semakin semangat belajar. Sekalipun kami secara umum menyayangkan gitu ya. Sayangnya apa? Ilmu yang seistimewa ini hanya jenengan tok yang bisa jenengan. Maka kita juga berikut ini semoga nanti bisa kita share. Satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa mengikuti kajian yang ini. Ini spesial Ustaz Darussalam fikih ini tadi setiap pekan keempat, semoga bisa dipastikan hadir karena ini menyangkut ibadah kita secara khusus ya. Karena fikih ini ya fikih ibadah. Kalau kemarin fikih muamalah ya saling melengkapi. Mungkin sebentar begitu barangkali ada sesi tanya jawab. Monggo, lebih rileks di situ tak apa-apa sambil medan kita. Ya, boleh. Monggo Pak Budi atau Pak yang lainnya. Nah, kita lebih santai ya, Masya Allah. Ini jazakallahu khairan kepada Pak Darsim yang selalu membawa jajan. Monggo Pak Budi. Mungkin ada yang bertanya silakan. Saya ingin Pak. Mau saja. Apa Jan? Sambil di. Dari paparan Ustadz ini saya jadi kadang-kadang bingung ya. Kadang-kadang kita di lingkungan itu kadang-kadang orang bertanya, ya. Nah apakah berarti kita nggak boleh jawab? Dalam artian kita jawabnya, sana tanya sama Ustadz A gitu. Atau kita jawab apa yang kita tahu. Usul. Ya. Ini langsung dijawab ini. Pak, sinten Pak? Budi. Pak Budi. Sering lihat wajah. Kemarin waktu Pak Bupati. Masya Allah. Jasa pertanyaannya biasa gitu. Yang pertama, ini tabiat alaminya manusia memang begitu Pak. Ini tabiat alaminya manusia begitu. Ketika dia tidak tahu, dia akan mencari orang yang dia anggap lebih tahu untuk menjelaskan. Dan dari sisi zahir kan nampak, oh Pak Budi di masyarakat dianggap oleh orang lain lebih paham tentang agama daripada mereka. Jadi ya pantas mereka jangan ditanya, itu pantas. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita ini bukan mustahil, berarti boleh tidak kita ini ada di buku itu ada pertanyaan dengan itu dijawab oleh beliau Dr. Sa'ad Asyadili. Saya tadi sudah share bukunya ke Ustaz Atok, nanti dia bisa dijadikan yang lain. Itu ada di bab yang ketiga. Bagaimana hukumnya orang awam menjawab pertanyaan?
Bagaimana caranya? Dia boleh menjawab pertanyaan tapi dengan menukil jawaban dari para ulama. Jadi kalau jenengan sudah tahu hukumnya, ada para ulama yang sudah memfatwakan atau beristihad tentang masalah yang ditanyakan, jenengan bisa menjawab menurut ulama fulan hukumnya begini. Terus kalau saya begini gimana? Kan biasanya orang bertanya mesti nanti jadi nanya terus sampai detail, dikejar terus. Kalau jenengan bisa menjawab lebih detail, ya mau dijawab. Tapi kalau tidak, cukup jawab saja yang saya tahu menurut ulama fulan begini. Tapi bisa saja ada perbedaan pendapat di ulama yang lain. Itu saya kira lebih fair daripada kita jawab dengan pasti, oh yang benar kayak gini. Nanti bisa saja salah. Bisa saja ternyata yang kita jawabkan ke dia itu sesuatu pendapat yang justru malah dipandang lemah oleh para ulama. Karena kita menjawab sesuai dengan nalar kita saja, sesuai dengan nalar kita terhadap ayat atau hadis. Jadi cara menjawabnya yang tepat, yang benar adalah dengan menukilkan jawaban dari para ulama. Bukan berarti kita nggak boleh jawab, boleh silakan. Tapi jawaban yang selamat, yang aman, yang nyaman untuk kita bersama ya nukil saja, dinukil. Ini menurut fulan begini, menurut ulama fulan begini. Syukur-syukur kalau jenengan menguasai yang lebih luas lagi. Menurut mazhab Hanafi begini, menurut ulama mazhab Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Itu jadi lebih luas lagi dan lebih melapangkan dada lagi. Itu artinya. Jadi masalah perbedaan itu masya Allah dalam belajar fikih akan lebih sering kita temukan perbedaan pendapat daripada kesepakatan. Apalagi kalau misalnya dengan keluar negeri, masya Allah. Kalau dari sini nggak dibekali tentang perbedaan pendapat, di luar negeri jadi orang bingung, pelongo-pelongo baik. Masuk Masjidil Haram lihat perempuan-perempuan pakai cadar, bajunya hitam-hitam tapi nggak pakai kaos kaki, kan jadi aneh kan? Cadarnya rapat, kerudungnya besar, warnanya hitam, tapi nggak pakai kaos kaki. Itu jadi bahan omongan nggak? Masa mukanya ditutup tapi kakinya orang gitu. Orang kalau nggak paham fikih perbedaan pendapat ya nanti jadi begitu, akan tuding sana tuding sini. Tapi kalau dia paham kan, ya apa sih bahasa anak muda ya, walas saja itu santai aja. Toh juga ada ulama yang berpendapat demikian. Itu kira-kira. Ini Pak Budi. Tapi itu jadi tambah berat ya kan? Harus dibaca lagi. Pastikan ini betul gak ada ulama yang berpendapat demikian. Kalau saya ditanya begitu Pak, masalah yang rumit-rumit, masalah kontemporer, saya mengarahkan saja. Kalau saya pas tidak tahu atau belum tahu jawabannya, saya arahkan saja. Coba kamu cek di fatwa MUI, siapa tahu sudah ada. Siapa tahu sudah ada. Kalau sudah ada itu aja dipakai. Kalau saya belum tahu, kalau saya sudah tahu saya sampaikan. Oh ini menurut MUI begini. Oh menurut ulama di NU begini. Menurut ulama di Muhammadiyah begini. Menurut ulama di luar negeri begini. Kalau saya tahu. Kalau saya belum tahu karena juga mungkin perkara baru yang saya belum tahu atau saya nggak menguasai bidang itu, kayak bidang apa contohnya perbankan misalnya, atau ada hal-hal baru kayak jual beli mata uang, Bitcoin segala macam. Nanti saya tinggal arahkan, coba cek di website MUI resmi ada nggak masalah. Kalau sudah ada ya tinggal dipakai aja. Itu kira-kira. Monggo yang lain barangkali masih Pak Warso. Kayak penggemar. Ustaz Rahman atau yang lainnya sekiranya ada. Monggo Pak Hidin. Apa tadi ya terdengar yang lain. Maka di samping itu. Ya, jazakallah atas kesempatan. Pertanyaan berkaitan dengan isbal itu, ada sebuah ayat atau hadis yang ada, terus kemudian asbab berlusunya. Tanya dengan kesombongan itu bagaimana habis itu menafsirkan kok antara pakaian yang di bawah matahari menjadi sombong itu alasan yang ada itu seperti itu. Apa itu? Ini saya jadi khawatir karena yang nanya beliau itu sebenarnya nanti sama karena semua ini dibatasi aja ya maksimal sampai Satu lagi balik kalau 7 menit lagi. Begini Pak,
belajar sejarah kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti di masa Romawi, Persia. Kita melihat bagaimana perilaku para raja-raja zalim, raja Romawi, Persia, kaisar-kaisar. Masya Allah, itu kalau pakai baju, pakai kain mewahnya luar biasa, panjangnya sampai nyeret-nyeret ke lantai. Maka nanti di belakangnya ada yang, maka itu yang dimaksud Nabi.